Prima akan mempresentasikan presentasi yang bertema dunia kerja. Di sini pertama akan memperkenalkan salah satu. Nama saya Zaki Akirafi. Nama saya Muhammad Sekalian. Nama saya Muhammad Nama saya Riyadi. Stop. Seorang pegawai tergoda melakukan kecurangan dengan mencurangi kualitas kerja agar cepat selesai. Ia lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada kualitas pekerjaan. Pertanyaannya, bagaimana prinsip etos kerja Islami mendorong seseorang bekerja profesional dan jujur? Penyebab masalah faktor internal yakni kurangnya pemahaman nilai Al-Qur'ani. Pegawai tersebut tidak menganggap kerjanya sebagai ibadah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga etos kerja yang jujur dan profesional tidak tertahan kuat. Kedua, lemah disiplin diri, yakni individu tersebut cenderung mencari jalan pintas dan tidak memiliki ketahanan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan optimal, melainkan lebih memilih cara untuk instan. Yang ketiga, malas dan serakah, ada kecenderungan untuk menghindari usaha maksimal sambil tetap ingin mendapatkan hasil keuntungan yang besar. Yang keempat, faktor eksternal. Yang kelima, kurangnya pengawasan yang longgar dari atasan ataupun sistem perusahaan yang memungkinkan celah bagi pegawai untuk melakukan kecurangan. Yang keenam, tekanan lingkungan, adanya budaya kerja yang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas, atau lingkungan kerja yang tidak mendukung kejujurannya. Nilai Al-Quran dan hadis yang relevan. Surat Al-Baqarah ayat 148. Fastabiqul khairat, yaitu artinya tentang berlomba-lomba dengan kebaikan. Ayat ini mendorong umat Islam untuk berkompetisi secara positif dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pekerjaan. Kualitas kerja yang baik adalah salah satu bentuk kebaikan yang harus diperjuangkan. Terus hadis, sesungguhnya ada pula hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah suka bila salah seseorang dari kalian mengerjakan suatu pekerjaan, ia mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini secara eksplisit menekankan pentingnya itqan profesional dan kesempurnaan dalam setiap pekerjaan. Bekerja dengan setengah hati atau mengurangi kualitas bertentangan dengan anjuran Nabi. Solusi dan diskusi. Solusi praktis, percaya diri. Pegawai yang bermasalah harus menyadari bahwa keuntungan yang didapat dari cara curang tidak berkah dan akan merugikan diri sendiri serta orang lain. Komitmen, bangun komitmen pribadi untuk bekerja secara profesional dan jujur, seolah-olah setiap pekerjaan adalah bentuk ibadah yang akan dinilai oleh Allah. Solusi jangka panjang, pendidikan etos kerja Islami, integrasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis tentang etos kerja dalam kurikulum pendidikan baik formal maupun informal. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat, pengusaha kecil membuat produk dengan bahan-bahan terbaik, tidak mencampurkan bahan curang meskipun bisa menghemat biaya. Pedagang selalu jujur dalam menimbang dan menjelaskan kualitas barang dagangnya. Oke, jadi kesimpulannya, kasus kecurangan kerja ini mengajarkan bahwa masalah etos kerja tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga spiritual. Pesan utama dari solusi yang ditawarkan adalah berlomba dalam kebaikan dan etos kerja profesional adalah bagian dari integral dari ibadah seorang muslim. Dengan menjadikan kerja sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah, setiap individu akan termotivasi untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan maksimal. Sikap ini bukan hanya akan membawa kesuksesan di dunia, tapi juga keberkahan di akhirat. Yeay! Emang iya?